Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang sahabat saya, Bang Fuad. Tapi kali ini bukan untuk membahas MU, Bang. Aduh, inilah kan, kita kan MU banget anaknya kata orang kan gitu, nggak tahu apa-apa selain MU kata orang kan gitu. Ya jangan dulu ya, karena kan nanti disimpan nanti jelang musim baru ya. Dan gue justru pengennya nanti musim depan ada lagi rivalitas antara MU lawan Arsenal. Balik lagi dong, biar seru. Ya kan masa betul. Arsenal rivalitasnya sama City. Gak enak juga. Ya kan waktu kurang sama mengakar. Nah, waktu sama MU itu kan panas waktu Wenger ada Pizzagate segala macam gitu kan. Tapi kita akan membahas teman-teman tentang yang pertama Piala Dunia. Ya. Piala Dunia 2026 dengan format yang baru, dengan juga dugaan atau mungkin bagi fansnya Messi adalah fitnah ke Messi. Iya kan? Bagi fansnya Messi. Kalau bagi fansnya Bang Dodo dugaan, ya kan? Jadi seolah-olah sekarang fans sepak bola ini cuma dua, fans Messi sama fans Ronaldo. Udah, kita yang lain pokoknya kalau kita misalnya kritik sedikit ke Messi dibilang kita fan Bang Dodo. Betul. Kita kritik Ronaldo dibilang kita fan. Jadi bingung udah kita. Jadi bingung. Polarisasinya gawat ini udah. Yang lebih repot apa? Kita yang diminta main, Bang. Nah itu dia. Lu aja yang main coba. Kalau bisa gue juga mau jadi pemain sepak bola profesional kan gitu. Oke, World Cup. Terus kemudian tentang Messi yang diduga atau juga difitnah lah sebagai anak emas FIFA. Ya. Tim nasional Indonesia, para pemain diaspora kita, Shin Taeyong melatih Persija, dan lain-lain yang nanti berkembang. Oke, sebenarnya Bang, gue udah siapin 1001 pertanyaan, tapi gak cukup ini. Ini udah kayak Aladin lah. 1001. Oke, kita mulai dulu pertanyaan pertama, Bang. Tapi kan, sebelumnya gue mau congrats sahabat gue lah, timnya juara kan gitu ya. Oh, Arsenal Makasih, kan Bang. Long time no see ya kan, paling cuma ngobrol di WhatsApp, teleponan sesekali gitu kan. And I mention your name bahwa gue tuh cuma ada 6 fans Arsenal favorit gue. Oke. Yang lain ini kentut ini bagi gue gitu. You are one of them lah gitu gue sebut itu karena di tengah rivalitas klub kemarin yang sampai segitunya masih ada yang bisa berpikir santai aja lah santai gitu aja, This is not our life gitu kan. Betul. Binder. Betul, karena ada salah satu yang gue juga dicerita ke lu pada saat gue telepon. Yang kawan gue itu yang gue bilang juga yang dia ketemu gue di gym di tempat gym, dia bilang pada saat timnas kita lagi berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, mungkin teman-teman juga sudah dengar, gue baru turun dari mobil dia udah teriak, Bang, harga mati ya timnas lolos ke Piala Dunia. Tapi gue kan agak jauh, iya kan, nggak apa-apa, gue tutup pintu, gue dekat, karena ini baik banget orangnya. Gue bilang, Bang, ini kalau timnas gak lolos ke World Cup, ya tentu gue akan sedih. Tapi bukan akhir segalanya. Karena yang paling penting bagi gue, dapur gue tuh harus ngebul. Itu dia. Bener kan? Anak istri gue tuh harus makan, sekolah. Itu aja. Itu gue bilang. Kalau timnas harga mati nggak lolos kacau. Kalau nggak lolos itu kita nggak bisa ngapa-ngapain mah mungkin kita akan fight doa sampai gimana kan gitu. Iya kan? Itu juga sama ke yang Arsenal dengan fans-fans lain. Bagi gue ya gak masalah lu banter-banteran. Kalau lu mau sindir gue juga gak apa-apa, tapi secara jokes jangan bawa-bawa sara lah. Betul, ya kan? Itu gue gak akan terima. Ya kan, itu pasti gue bereaksi. Lu ini gue jamin lu in front of us misalnya ngomong Bang Bindar, Arsenal kayak maaf cakap teh kucing. Gak akan marah dia. Santai sama kayak orang MU tuh teh kucing. Gue gak akan marah. Emang kenapa gitu loh? Tapi dulu mungkin. Dulu 15 tahun lalu masih darah muda. Itu beda gitu, itu agak beda. Wah, sekarang ngapain sekarang kan gitu. Santai aja. Iya kan, yang penting gue balik gue bisa makan. Iya kan, dapur ada keluarga aman, betul. Itu yang paling penting. Oke, pertanyaan pertama Bang. Ini tentu bukan World Cup pertama bagi Abang dan juga bagi gue. Iyalah, lu lebih duluan dari gue. Enggak, gue 90 Bang. Lalu 86 kan nonton? Enggak, 90 World Cup, 88 Euro. Oh iya maksudnya. Euro. Gue 88 nonton Euro, 90 World Cup. Gue 86 nonton, salah satu yang paling banyak itu Inggris Argentina, diajak nonton bapak. Terus 88 juga itu kan main di Jerman Barat, mainnya jam 2 itu TVRI sharing, kita dibangunin tuh dulu. Gue ingat banget itu mulai dari fase grup ya. Jadi 90 baru benar nonton yang banyak lah gitu. Gue masih memorize tuh pembukaan Maradona juggling, sangat ekstravagan, terus kalah, terus orang-orang besok, kok bisa tim juara bertahan Argentina kalah maaf Cak, waktu itu tim antah berantai ini gitu loh, Kamerun segala macam. Itu gue ingat itu dari situ.
Iya, gitu. jadi gue mulai 88 Euro karena waktu 88 Euro itu yang hebohnya itu soal Belanda. Dengan Ruud Gullit, Van Basten. Dan mereka bisa juara juga di Jerman Barat kan. Rivalitas kan? Rivalitas. Dan abis itu kan rivalitas mereka anget di Italinya yang ludah-ludahan Rikat sama Voller kan iya, gitu. Betul. Jadi kalau bagi gue first World Cup gue tuh 90. Sama lah, gue iyalah. Karena 86 masih terlalu kecil. Dan 90 itu Bang, percaya gak percaya gue nonton one and every match, all match gue nonton. Gue enggak. Gue semua. Gue belum. Serius, karena gue setelah gue nonton 88, terus gue sering nonton dokumenter tentang World Cup 86. Oh ya. World Cup 82 sebelum 1 tahun sebelum 90 dimulai. 89. 89 tuh sudah mulai muncul tuh di TV, dokumenterinya. TVRI dulu suka ada siarin itu ya. Iya, jadi gue udah gak sabar kan. Jadi 90 itu gue nonton dan waktunya kan bersahabat. Iya. Dari prime time udah mulai. Betul. Nah, gue nonton. Ya di Italia itu jam 9, jam 11. Iya, betul. Ya. Jadi World Cup ini yang kalau bagi gue sesuatu yang baru karena jumlah tim bertambah. Terlalu banyak. Jumlah pertandingan bertambah. Ya. Teknologi pun semakin canggih. Semakin canggih, betul. Ya kan, dan tahun ini adalah the last dance bagi beberapa pemain hebat yang pernah bermain sepak bola secara profesional. Yang kita nikmati ya. Iya, betul. Ya, jadi yang gue ingin tanyakan bagi lo, format 48 tim ini bagi lo seperti apa? Karena ada wacana, ini wacana belum juga rencana. 64, sorry ya. Itu untuk Centurion FIFA kalau gue nggak salah. Iya, betul. Centurion Piala Dunia. Iya, nanti. Nah, menurut lo seperti apa ini format baru dan nanti jika kemungkinan bertambah? Ya. Karena gini, menurut gua format 48-nya udah kebanyakan, Bang. Oke. Kebanyakan. Bagi gua idealnya itu masih 24 lah. Oke, yang dulu ya. Dulu ya. Okay. Karena kan 24 tuh 32 itu mulai Prancis kalau gua nggak salah, gua lupa ya. Tapi bagi gua format ideal Piala Dunia itu udah 24. Kenapa? Karena kan ini namanya Piala Dunia. Satu hal yang prestis ya. Semakin sulit lu masuk, maka ini akan meningkatkan pride lu sebagai tim yang ikut. Gitu. Ini menurut gue ya. Karena 24 itu tuh menurut gue itu udah ideal lah. Oke. Ini kan ditambah juga kan karena FIFA nambah wakil Afrika, nambah wakil Asia. Nah, kalau misalnya alasan lu untuk menambah mereka, kenapa nggak yang Eropa lu kurangin? Oh iya, oke. Iya dong, gitu loh. Sehingga tetap bisa terjaga 24, Eropanya lu kurangin lah. Toh Eropa kayak yang lolos Islandia lolos Euro waktu itu ya. Euro. Maksud gua, ya tim-tim yang secara kualitas juga bukan yang top-top banget juga kan. Iya, betul. World Cup gitu pernah sebelumnya. Iya, Islandia pernah. Maksud gua ya yang enggak juga gitu. Ntar lu tiba-tiba kalau ini kita jump in, kalau tiba-tiba jadi direalisasiin berapa? 64 tim. Iya. Faro lolos. Lu tau Faro dari tahun 90-an jadi lumbung tim-tim kuat kan? Betul. San Marino gitu. Ada kemungkinan lolos dong karena kan probabilitas makin tinggi gitu loh. Itu makanya bagi gua idealnya World Cup bagi gua ada 24. Iya. Kenapa? Karena dengan 24 tim pertandingan juga nggak terlalu banyak, Pak. Iya, betul. Pemain juga masih bisa. Kan dulu nih yang gue ingat, kita selalu disuguhin 2 tahun sekali kejuaraan antar benua. Ada Euro, ada Copa America, ada Piala Dunia. Which is itu 2 tahun sekali rollingnya. Pemain punya waktu di tahun ganjil. Untuk istirahat paling enggak, gitu kan. Nah ini kan enggak. Ini lu bayangin, 1 bulan kita nonton Piala Dunia, lu nonton 90, 88 event lu itu cuma sebulan, Bang. Iya, betul. Benar kan? Ini sekarang sebulan lebih loh. 40 hari. 40 hari. Iya. Selesai nih minggu depan, istirahat mungkin cuma 30 hari udah mulai liga, Bang. Mulai lagi. Apa nggak kasihan pemain? Iya. Quotes and quotes bahasa gue ini udah perbudakan. Iya. Iya kan? Betul. Cuma dengan dalih lu bela negara. Iya, betul. Gitu loh. Tapi kan sebenarnya lu diperas untuk perform, untuk tampil, untuk ngasih yang terbaik dari diri lu. Iya. Jadi idealnya bagi gue 24 sebenarnya. Dan belum lagi ada yang namanya Nations League. Iya, nah Nation League gitu loh. Nation League muncul. Oke lah. Nation League salah satu kualifikasi untuk yang Euro segala macam gitu. Oke lah udah kalau lu mau ganti. Maksud gua kan too much ini sekarang. Kebanyakan. Gitu loh. Dan kita juga nantinya akan ngap. Kalau menurut gua ya. Hampir setiap hari loh kita nonton bola. Nanti kalau kompetisi udah jalan hampir setiap hari loh kita nonton. Ada. Belum lagi yang UCL, Conference League, UEL, apa aja akan ada. Udah kebanyakan. Menurut gue too much nantinya gitu loh. Dulu kan Piala Dunia kita tunggu-tunggu 4 tahun sekali. Vibe-nya tuh mungkin dari 30 hari sebelumnya.
Lu yang orang lama baca koran segala macam. 1 tahun sebelum. Iya, itu udah habis kualifikasi yang gue ingat malah. Begitu habis kualifikasi tuh vibe-nya tuh udah ada. Udah tinggi. 2 bulan sebelumnya pada saat mulai pemain yang mau masuk segala macam kita udah excited ngikutin tim kita gitu. Benar kan? Nah, ini gue sendiri merasa di Piala Dunia kali ini quotes and quotes gue tuh kurang tertarik ngikutin dari awal gitu loh. Maksudnya gue nggak yang benar-benar mau tahu Inggris tuh, even gue nggak ngeh kalau ternyata si Livramento diganti Chalobah. Gue nggak ngeh kalau ternyata pelatih USA sekarang Pochettino. Itu gue udah nggak ngikutin lagi karena udah ngep. Ya mungkin umur juga kali ya maksud gue kan. Jadi untuk mengikutinya itu kita udah kadung capek gitu. Kalau menurut gua gitu loh. Cuma pada saat Piala Dunianya dimulai, ya seperti bagaimana pesta pada umumnya. Kita nonton, kita happy, kita menikmati karena it's a part of hiburan kan. Yang mana kita juga butuh kan gitu. Tapi untuk kalau menurut gua yang gua sempat tulis beberapa kali, vibe-nya ini nggak kayak yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Kalau bagi gua, Bang, 2022 itu 6 bulan sebelumnya tuh udah rame. Oke. Gitu. Kalau ini benar kan? 1 bulan sebelumnya pun belum. Sepakat dong kita berarti belum gitu rame. Kan. Vibe-nya nggak seperti yang dulu-dulu. Apalagi kalau mau bandingin kita di Italia 90, USA 94 aja vibe-nya tuh masih beda. Perancis 98 gitu loh. Padahal sekarang udah zamannya sosial media loh. Yang mana harusnya kan spread the news-nya lebih cepet kan? Lebih cepet, lebih gampang diakses gitu loh. Betul. Iya kan? Kecuali pada saat Piala Dunia ini sudah dimulai, itu pun setelah mungkin 1 minggu lah. Iya. Baru kemudian mulai kerasa tuh. Oh, ini benar nih vibes-nya mulai keluar. Ya, karena party kan. Ini kan emang pesta sepak bola gitu loh. Iya, betul. Dan vibes ini mulai terasa ketika sebetulnya pemain-pemain besarnya mulai cetak gol. Iya, baru tuh. Messi buka jalan, Mbappe kemudian Haaland, terus dipanasi oleh Ronaldo belum bikin gol. Maksud gua kan berita-berita gini kan yang otomatis juga mengangkat kejuaraan itu sendiri gitu loh. Jadi bagi gua idealnya kalau tadi Bang Bindar tanya itu 24. Terus even Qatar juga menurut gua udah menyalah. Yang 32? Iya. Oke. 32 winter kan? Iya. Winter, iya. In term of timing. Kompetisi. Kayak tadi gue bilang, abang nonton dari 90, maksudnya kita nonton dari 90 yang benar-benar kita ngikutin bener gitu ya. Lah itu kan, kejuaraan itu kan di summer dilakukan. Saat kompetisi selesai, tidak mengganggu. Betul. Hiburan buat kita gitu. Ini lu bikin di bulan Desember, di satu kota kan? Iya, betul. Iya, di Qatar. Iya kan, satu negara, satu kota, satu doang gitu. Sementara dulu kan ada kota pindah-pindah, betul. Kayak gitu. Sekarang ini. Iya, kayak sekarang. Cuma sekarang gitu. lebih banyak sebenarnya di Amerika, iya. USA yang lebih banyak. Super power kali kan. Kanada cuma kebagian sedikit, Meksiko juga nggak terlalu banyak kan. Ini menarik yang baru lu ngomong super power. Iya kan, sampai Iran aja bisa mereka atur. Bukan cuma Iran, Tunisia nggak dapat support. Tunisia apa Senegal gue lupa, supporternya nggak bisa berangkat. Oh lupa gue, bukan Tunisia. Wasit yang dari mana itu? Ya lupa gue ya, itu nggak dikasih dia. Itu nggak dikasih visa. Betul ya. Lihat muka pemain-pemain Uruguay pada saat masuk di scanning seperti itu, gitu. Itu kan hal-hal yang sebelum kita nggak pernah dapat loh bang. Maksudnya entah mungkin tidak diberitakan atau ada tidak diberitakan, tapi kita nggak pernah mendapat hal-hal seperti itu kan? Iya betul. Gitu loh. Mereka kan benar-benar kayak ya rumah. Walaupun kemudian FIFA berkelit bahwa dia tidak bisa mencampuri urusan imigrasi atau apalah di negara. Di negara, gitu loh. di Amerika. Iya, gitu. Tapi FIFA juga kan standar ganda. Kita kena kan waktu U20. Hal-hal kayak gini yang akhirnya membuat kenikmatan terhadap sepak bola bagi gua sedikit berkurang. Iya. Gitu loh. Betul. Karena sepak bola itu kan bukan cuma 90 menitnya kan. Banyak aspek yang bisa lu lihat kan. Betul. Gitu loh. Itu tadi budaya, terus keseruan-keseruan lain lah gitu. Lu waktu 20 kita di sini batal, lu ada tweet juga kan? Iya kan gua lu banyak juga yang lu tweet. Pada saat itu lu kelihatan kesel juga ya? Iya, maksud gua yang nggak pas aja maksudnya. Ya tapi kan balik lagi kalau dia bilang tidak bisa mencampurnya harusnya ya itu juga. Yang gitu Amerika ini kan? Iya dong. Iya. Karena kalau menurut gua bang, bukannya gua membela Iran, tapi ya gue juga gak pernah menjadi pemain sepak bola profesional. Tapi bagi pemain sepak bola profesional setelah dia selesai main, enaknya dia istirahat.
That's injustice bagi gue. Iya, bukan dia naik bis lagi. Langsung keluar, dan itu jauh Bang, bukan dekat. 2,5 jam, 3 jam naik kan, bis. Iya, makanya kan 2,5 jam, 3 jam itu kan bukan perjalanan yang dekat gitu loh. Betul, udah itu ada gol yang mereka yang lawan Mesir ya. Iya. Yang match terakhir kan. Tapi mereka gak kalah loh. Iran kayaknya gak kalah itu. Gak ada kalah dia, 3 kali seri kan. Iya. Gitu loh. Walaupun dia minta fair play yang Aljazair dan Ya, Australia betul. bisa 3-3 lagi. Nah, itu menurut gue salah satu pertandingan paling membosankan di luar Norwegia Brazil. Yang Aljazair Kan 6 gol. Iya. Tapi kan abang nonton kan? Iya. Maksud gua kan Betul. sepak bola tuh sebenarnya emang salah satu hiburannya gol yang banyak. Sepakat kita. Iya kan? Iya, Atau kemudian match yang serangannya itu gonta-ganti nih, saling serang walaupun tiba-tiba golnya cuma 1-0 atau 2-1 gitu ya. Betul. In terms of goal banyak memang. Tapi menit 75 lu lihat itu mainnya kayak apa? Passing Aljazair balik-balik somehow tiba-tiba bisa bikin gol 3-2 terus dibalas. Emang rezekinya ya itu kan menurut gue itu sama Brazil Norway yang paling boring bagi gue. Brazil Norway sih gue gak nonton karena gue udah feeling akan boring. Karena gue kurang tertarik dengan permainan Brazil kali ini Bang. Itu gue pernah bilang di salah satu podcast bahwa Brazil gimana? Nggak ada, gue bilang. Siapa mereka punya striker sekarang? Gak ada. Siapa gelandang mereka yang jago? Ya abang nonton dari 90 udah tahu Zico mungkin 86, terus 90 tuh udah ada Alemão, Careca, Eder segala macam, naik 94 ada Rai, Valdo. Ya Brazil tuh kan emang seniman bola. Sekarang udah gak ada. Gak ada gitu loh. Ada Cunha oke, terus Bruno Guimaraes itu bukan Brazil. Oke lah menurut gua. Tapi kan menurut gua bukan Brazil. Dia lebih ke Eropa. Ke Eropa betul kan? Lebih ke gitu Eropa loh. dia. Dan Vinicius Junior juga gue lihat kurang. Dia belum superstar. Gue bingung kalau dia ngomong Vinicius kalau superstar. orang taruh Vinicius sama kayak Mbappe atau beda. Haaland, gua beda sih. Beda. Dia belum superstar. Belum. Dan percaya gak percaya Vinicius itu bisa naik karena juga ada Benzema pada saat itu yang betul. Jadi mentornya dia. Dan udah itu kenain mental dia Bang, yang dia katakan jangan pas ke dia. Betul. Itu pertandingan apa tuh? Gue lupa. Kebetulan gue yang kan? siaran itu. Madrid itu. Iya, tapi kan UCL, kan? Iya. Tapi gue kan nggak tahu dia ngomong apa waktu di tunnel. Tapi kita ditunjukin waktu mau masuk babak kedua. Setelah itu besoknya viral karena dia sengaja ngomong itu biar kedengeran. Abis itu mentalnya baru kena itu Vinicius. Baru dia tahu tuh. Nggak bisa. Gue bukan superstar. Masih ada yang lebih senior lagi di sini. Iya betul. Nah dengan lebih banyak pertandingan berarti ada yang namanya 32 besar. Nah gue ngelihat dengan tambahan pertandingan ini Bang, ini yang menyulitkan beberapa tim untuk advance. Seperti gue lihat halnya Jepang. Jepang itu sebenarnya mainnya luar biasa lawan Brazil. Kecolongan dia. Itu, ya kan? Kecolongan lawan Brazil dia kalah. Seandainya yang lolos itu lawan Norwegia bukan Brazil, Jepang Bang. Feeling gue Jepang bisa yang ketemu Inggris. Jepang itu bagi gue, benar gue sepakat tim bagus gitu ya. Cuma mereka terlalu polos. Terlalu polos. Kalau ketemu mungkin tim, ya kayak Norway kemarin kalau abang nonton ulangannya. Dia nggak menyerang. Yang kapan lawan Brazil? Lawan Brazil. Dua momen yang gua nggak bisa lupa di menit 80-an something. Bola corner bisa balik ke kotak penalti mereka. Bola udah di sisi kanan kotak penalti Brazil bisa balik lagi ke mereka. Maksud gua kan ini udah kayak MU zaman Van Hal dulu. Lu nggak perlu position banyak sampai kayak begitu gitu. Nah. Yang penting menang lah. Menang gitu. Cuma ya disalahkan enggak. Strategi pelatih, taktik gitu. Betul. Selagi tidak menyalahin laws of the game ya silakan. Cuma kan bagi kita penikmat bola kan itu boring gitu. Nah, betul. Jepang lawan Brazil tidak punya mentalitas kayak gitu. Yang penting dia tetap ya tipikal semangat orang Jepang lah, nggak mau kalah, etos kerja tinggi gitu. Makanya kalau dia mau ulur waktu, sedikit guling-guling kayak pemain Arab, jadi barang itu. Dan kasiannya kecolongan itu pas menit terakhir. Gitu. Kalau nggak kecolongan masih ada peluang di extra time kan? Iya betul. Ini kan nggak, karena terlalu polos, terlalu naif mereka. Tapi tim-tim seperti Cape Verde ini, kalau menurut gua Cape Verde ini bukan keberuntungan sih. Jago banget. Emang disiapin. Emang bagus. Ya dia nyingkirin Kamerun kalau gua nggak salah kan. Di kualifikasi kan. Di kualifikasi kan gitu loh. Dan tim yang penduduknya kayak banyakan penduduk Depok kalau gua nggak salah, Jakarta. 600.000 cuman mereka yang tercatat itu 600.000. Banyakan Depok berarti kan gitu. Tapi mereka punya pemain Bang, dari 26, 14 itu diaspora. Abroad juga kan? Diaspora. Nah artinya gak salah juga dong kalau pakai pemain diaspora kan? Tidak. Seperti yang kita pakai juga. Iya, maksudnya ide itu kan memang dibilang. Aku kan pernah bilang bahwa tidak ada yang melarang diaspora, secara hukum dibolehkan, FIFA membolehkan, ya terus kenapa gitu. Cuma kan kalau dulu itu kan aku bilang ada beberapa istilah aku ya serampangan karena kayaknya semua tanpa memfilter mungkin. Kebanyakan jadi. Iya. Dan
menurut aku. Ini yang dulu. Ini yang dulu kita cerita ya. Dan kalau menurut gue, sorry gue potong, dulu itu kayaknya mereka setelah dinaturalisasi main untuk klub tuh sebagai pemain Indonesia menguntungkan klub juga. Iya, ada lah. Ada gitu juga kan. beberapa Dan seperti itu. menurut gue juga itu juga coachnya itu bisa membunuh mimpi anak-anak Indonesia sendiri juga dong. Karena yang mungkin mentalnya nggak kuat, ngelihat tiba-tiba ada masuk terus lu kegeser, bisa redup gitu loh. Ya kan? Itu kan emang tinggal lu mau jadi seperti apa. Kalau lu melihat itu sebagai sebuah tantangan, lu akan memacu diri lu. Kan gitu ya. Nah, itu kan dulu menurut gue yang bahasa gue serampangan kan. Tapi kan sekarang? Kalau sekarang kan enggak, kita lihat kan udah nggak kayak dulu naturalisasinya. Betul. Benar-benar dilihat. Siapa lagi ada pemain baru senior? Ya belum ada 2, itu pun difilter juga sama mereka. Lama, udah setelah lama baru ada ini 2. Kalau dulu kan kita bisa bilang hampir setiap match ada pemain baru, Bang. Benar nggak? Iya betul. Jadi kan? Chemistry juga sulit dibangun. Dan sulit dibentuk. Kalau tim itu kan dibentuk dari, gue jamin ke Inggris deh. Kenapa Tuchel tidak memanggil Maguire, tidak memanggil Shaw? Nah, kenapa tuh? Karena dia bilang kan dia mengapresiasi pemain. Gue pernah baca ya, dia mengapresiasi pemain-pemain yang berjuang dari World Cup qualifier. Oke. Dan di World Cup qualifier Maguire, Shaw nggak pernah dipanggil. Even Foden atau Palmer cuma main berapa kali. Iya. Dan dia tahu di momen seperti apa. Dan chemistry sampai sekarang loh. Lumayan bagus. Sampai sekarang bagus. Dan gue nggak pernah lihat abang nonton bola dalam nonton Inggris. Even di Euro 96 nggak ada tuh abis match nyanyi lagu Wonderwall itu tahun 93. Sekarang? Sekarang habis match itu kan mereka singelong lagunya Oasis yang Wonderwall. Iya. 96 mereka tuan rumah Euro, nggak ada. Betul. Apa artinya memang chemistry-nya udah kuat gitu loh, solid. Sekarang ini Inggris ya. Kalau gue support Inggris juga udah lama, Bang. Iya, sama kita kan. Iya, betul. Gitu loh. Dan gue ngelihat Inggris yang sekarang, ya kalau mental ya memang mental lebih bagus sekarang ya. Kalau menurut gue bahkan dari tahun 90 ini kalau menurut gue mental lebih kuat. Tapi gue bukan cuma lihat mental, tapi gue ngelihat para pemain ini nggak takut apa-apa di atas lapangan. Iya, betul. Banyak mengambil resiko. Ya. Yang jarang gue lihat dulu. Jadi ya kalau kita lihat ada pemain Inggris yang main individu yang apa, itu mereka mengambil resiko. Betul. Jadi gak selalu ikutin maunya pelatih. Instruksi pelatih. Ya, kalau feeling gue seperti itu. Jadi kita sering lihat Bellingham yang tiba-tiba gocek masuk, cetak gol. Harry Kane juga nggak nunggu shooting dari luar, tiba-tiba masuk dari mana mau turun. Dan satu hal yang gue ngelihat di Inggris sekarang kelebihannya, mereka punya midfielder yang sebenarnya menurut gue bukan playmaker, Bellingham, tapi yang produktif. Nah, gue gak pernah lihat Inggris punya gelandang sepinter, sevisioner, dan seproduktif seperti Bellingham. Pernah punya Gaza, luar biasa liak-liuknya. Kalau kita lihat, tapi secara produktivitas tidak seperti Jude. Secara efektivitas kurang. Untuk nakut-nakutin lawan oke lah. Lu begitu, ya kan? Tapi kalau Bellingham ini lebih klinis. Gila ini, Bang. Gue setuju. Kalau gue ngelihat tim Inggris sekarang, ya walaupun mereka sebelumnya masuk Euro 2 kali final yang gue bingung kenapa gak juara. Ya kan, adu penalti terus memang lawan Spanyol kalah kelas. Kalah kelas, Italia adu penalti itu kalah. Dan gue ngelihat tim Inggris sekarang perpaduan antara para pemain senior dan para pemain muda yang haus. Betul. Ya kan, untuk kemenangan. Ini bisa Piala Dunianya Inggris. Itu dari awal ya, itu aja maksud gue. Kenapa gue yakin, karena gue ngelihat itu tadilah. Mereka sangat kohesif, main sebagai tim, dan Tuchel itu benar-benar milih pemain yang dia butuhin. Gue nggak perlu saran dari pandit, fans nekan gue, kenapa lu nggak panggil Maguire, kenapa lu nggak panggil Shaw. Even Piala Dunia ngomel-ngomel tuh fans MU, kenapa nggak mainin Maino? Emang mau mainin di mana? Belum butuh. Kalau tadi lu bilang Bellingham playmaker, menurut gue justru dia bukan playmaker. Enggak, gue bilang bukan playmaker dia. Dia bukan playmaker, dia cuma nomor 10 tapi jadi shadow striker. Iya, itu maksud gue, bukan Inggris playmaker. Inggris punya playmaker sekarang. Betul. Dia cuma punya 2 gelandang pekerja, Declan Rice sama Anderson. Bagus itu Kan? mereka. Dan dua-dua pembagian tugasnya jelas. Gue nonton tadi pagi, pada saat Declan Rice diganti, it was the best performance from Anderson. Dia benar-benar jadi gelandang yang lindungin back. Pada saat dia ganti Declan Rice dengan Eze, itu dia sendiri. Tadi kan mereka pairing, gantian nih. Betul. Sebelumnya pada saat lawan Meksiko, Declan Rice yang lebih banyak jadi gelandang bertahan, Elliot Anderson yang lebih banyak naik turun, kan gitu ya. Pada saat bek kanannya sebelum di kartu merah itu, lu lihat, atau bek kirinya overlap kosong, itu Declan Rice yang nutup pada saat lawan Meksiko. Yang gue perhatiin. Jadi benar-benar pairing yang oke. Maino nggak punya kemampuan itu. Maka itu belum dimainin. Mungkin kalau mentok menit 80, throwing all the days, mungkin dia akan mainin. Karena Maino kuat di
ruang-ruang sempit ya, skill dia bagus segala macam kan gitu. Tapi untuk yang tukang sapunya, tukang pukulnya emang gue cuma butuh 2 ini gitu loh. Karena dia tuh sudah ada Jude di depannya. Jude Bellingham, Jude yang tinggal nanti sama Kane. Kanan kiri Anderson gue masih lebih suka jauh daripada Rashford. Iya, dan winger-winger dari Inggris gue lihat bagus-bagus, dan satu pemain yang gue suka di World Cup ini dan gue gak menyangka akan main bagus. Bukan O'Reilly, Bang. Bukan Gordon. Oh, Anthony Gordon ya. Ngeri itu pemain. Pantes bayar Barca. Iya, pantes loh dia Barca sampai mau dia. Betul. Ngeri banget loh mainnya. Setiap dia main, lini sisi kiri Inggris itu lebih eksplosif menurut gua. Lebih hidup. Ngeri banget dia. Gak lama megang bola. Bola, banyak passing. Udah itu berani nusuk tuh dia. Bahkan menurut gua Saka kalah sama dia. Mentalitinya ya. Mentality. Saka masih hati-hati. Dia tuh terlalu nusuk aja. Berani aja. Berani gitu, nusuk iya. Setuju gua. Itu yang gue lihat bagus. Oke, tapi lawan Inggris nanti di semifinal, Bang, adalah yang dibilang anak emas FIFA, ya kan? Dan ini sudah disiapin jalur Argentina nih, katanya sudah disiapin sedemikian rupa bahwa mereka minimal akan sampai ke final. Betul. Dan di final ketemu siapapun di juara. Kemungkinan besar yang akan juara Argentina biar ada sejarah. Messi itu back to back. Karena itu jarang terjadi sebelumnya. Kecuali kita tahu dulu ada Pele, ya kan. Betul. Dan dari Italia juga pernah back to back, kita lupa lah. 34-38. Iya, tapi siapa itu pemainnya kita udah lupa lah kita ya. Kita nggak tahu, malah lupa lah benar. Betul. Kalau bagi gue berpikir secara logis begini, itu kan sudah diundi. Iya. Memang di atas kertas lawan-lawannya bukan ranking yang tinggi. Gampang lah, ini seharusnya Argentina bisa kalahin. Di fase grup mereka aman. Tapi pada saat lewatin fase grup, gue melihat mereka tuh struggling, Bang. Terlepas ada beberapa keputusan yang layak diperdebatkan yang kita anggap kontroversial. Tapi jujur, gue 1% pun nggak percaya konspirasi itu. 1% aja gue nggak percaya. Iya kan? Gue lebih percaya yang waktu Argentina lawan Jerman Barat 90. Oh, 90. Itu aku mau balik ke situ. Itu gue lebih percaya. Itu Argentina memang nggak mau dikasih juara. Dihantam, betul. Itu feeling gue percaya. Betul. Karena itu banyak narasi setelah itu. Itu aku baru tulis 3 hari yang lalu. Nah, ada inilah. Tapi ini. Dan 2022 gue nggak percaya. Kenapa? Karena gue ngeliat kalau wasit ada salah itu memang salah. Ya, manusia wasit, ya. Iya. Kalau VAR ada kontroversi di Liga Inggris pun banyak. Gak usah di Liga Inggris, lu ke Liga kita aja seperti apa, Champions League apa. Tapi gue ngeliat pure, ini mentality Argentina dan Messi yang tanpa beban sama sekali. Ya udahlah, gue gak juara pun gak masalah. Karena tau gue udah menamatkan sepak bola, quotes and quotes kan itu pada saat yang menurut gue dia the real GOAT, walaupun fansnya Dodo marah. Tapi itu sekarang begini, masa gue gak boleh beropini sih? Ya preferensi, gue gak suka rendang. Gue lebih suka gulai otak kalau ke rumah makan Padang. Nah betul. Terus masa gue dimarahin, wah itu rendang khas Padang. Terus kenapa gitu bisa, loh? Kan? Tapi biasalah, ini kan kerjaan netizen. Apalagi yang lawan Cape Verde, lawan Mesir, tadi pagi juga, itu gak ada yang diatur, Bang. Nah, gue ingin tanya sudut pandang lo. Apakah betul Messi ini anak emas FIFA, dan apakah memang ada konspirasi itu mulai dari penempatan grup, jalurnya, sampai nanti katanya nih, lawan di final kemungkinan Prancis. Karena sebelumnya pernah mengalahkan Prancis. Jadi akan lebih mudah lah bagi Scaloni untuk mempelajari dengan pelatih yang sama juga tuh Deschamps. Sama mungkin memanggungkan Mbappe lawan Messi jauh mungkin lebih menjual kali ya. Daripada gitu. Spanyol bukannya pemainnya jelek-jelek ya, cuma level Yamal menurut gua belum seperti Mbappe. Yamal bagus, tapi di Piala Dunia kan juga kita lihat performanya dia nggak bagus-bagus banget karena mungkin ada faktor cedera yang belum fit bener gitu ya, belum sembuh. Nah, ini gue bercanda sedikit kan lagi rame tuh FIFA itu fix it for Argentina kan. Di sosmed. Fix it for Argentina bukan Federation. Bukan, fix it for Argentina. Pokoknya ya lu benerin buat Argentina gitu. Kalau misalnya tadi ya kita kan selalu dari dulu agree to disagree. Bahwa kalau tadi misalnya Bang Binder bilang gua nggak yakin, it's your point, ya kan, it's your right gitu kan. Tapi tidak bisa menutup mata juga ada beberapa keputusan yang memang dianggapkan memberi keuntungan, seperti yang Messi step up ke kaki pemain Aljazair gitu ya. Nah itu, tapi kan balik lagi karena pada saat gue jadi asisten manajer PSMS dulu, gue pernah ikut beberapa kali pelatihan loss of the game, yang mana terakhir yang gue ikut tuh gue ingat yang ngasih materi itu wakil ketua komisi wasit, itu wakilnya Pak Erik. Yang orang Jepang itu, betul. Gue tanya sama dia langsung setelah sesi kan kita bisa ngobrol santai. Waktu itu ada kasus United main
gue lupa lawannya siapa, Luxo jatuh, tangannya ya tangan natural, kalau jatuh kan pasti lu nopang badan gitu. Bola kena tangan, dianggap handball. Padahal itu kan ya kalau lu jatuh masa lu angkat tangan, itu kan doesn't make any sense. Natural. Sementara kan ada orang bilang tidak handball karena it's in natural position kan gitu ya. Tapi saat itu United kena. Nah, dan kita tuh dikasih cuplikan-cuplikan pertandingan ya, beberapa cuplikan apa penalti apa enggak, pelanggaran apa enggak gitu-gitu kan. Nah, itu perspektif Anda. Dan dia mengakui bahwa wasit itu punya perspektif masing-masing. Betul. Gitu loh. Betul. Dan itu udah nggak bisa diatur siapapun. Kalau menurut dia itu tidak pelanggaran, ya lu mau bikin apa? Walaupun dia udah dikasih VAR nih, kan dia lihat layar kecil, menurut dia nggak pelanggaran. Kayak Harry Kane yang lawan Kongo. Jatuh di kotak penalti. Kita lihat di TV ada sentuhan dong itu. Tapi setelah dia lihat tidak. Dianggap diving. Yang menurut gua aneh adalah kalau itu dianggap diving harusnya apa? Kuning. Kan nggak dapat. Itu menurut gua yang aneh. Beberapa putusan ke Inggris, pokoknya selama Piala Dunia tidak cuma ke Inggris lah. Ke beberapa tim ada. Kita makanya gua bilang, oke, tidak ada konspirasi. Karena konspirasi kan tidak bisa dibuktikan cuma dengan kata-kata. Harus ada bukti dong. Benar, itu betul. Iya dong. Kita kan cuma bisa nuduh. Betul. Konspirasi nih. Tapi buktinya apa? Benar. Yang gua lihat, Messi nginjak. Iya benar yang lu lihat. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa quotes and quotes wasitnya terima duit dari siapa segala macam. Itu dong baru bisa kita bilang konspirasi. Tapi kalau tidak bisa kita buktikan ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Kayak golnya Mesir yang dianulir. Ada touch. Ya benar ada touch. Balik lagi perspektif dong sama wasit. Karena bagi dia, bagi gue ini pelanggaran. Mungkin ada wasit yang lebih hard, enggak itu play on gitu loh. Gue nggak perlu lihat VAR. Kan gitu. Sentuhan kemudian golnya si Argentina gol ketiga. Iya, gol ketiga. Ada sentuhan lo ke kaki Salah walaupun dia sempat goyang badannya. Agak limbung udah, tapi kan tetap ada sentuhan tuh di kaki kanannya dengan Martinez kan. Dengan Martinez. Dia mau pindahin bola karena kaki terkuatnya kan kiri gitu. Ada kontak lah. Ada kontak dan namanya kontak kalau memang event itu minim, ada yang mau lihat VAR, ada yang enggak. Iya dong, kalau VAR-nya calling bilang enggak, itu lu mesti cek gitu. Kan lu mesti stop. Harus lihat. Harus lihat kan. Betul. Makanya bagi itu perspektif gitu. Jadi konspirasi ini tidak bisa dibuktikan sebelum ada bukti yang benar-benar sahih gitu loh. Kalau sekarang abang nggak percaya ya sah-sah aja gitu. Gue juga nggak bisa bilang, karena kok gue bilang konspirasi, jatuhnya gue fitnah. Gitu loh. Tapi kalau gue rasa, menurut keyakinan gue, Argentina diuntungkan dengan keputusan-keputusan wasit yang kontroversial, ya itu yang kita lihat dengan mata kita gitu. Lu boleh nggak setuju, karena menurut gue enggak, itu nggak apa-apa kok, it's okay gitu loh. Iya kan, nah itu menurut gue gitu loh. Dan sepanjang Piala Dunia tadi banyak kok beberapa kejadian kontroversial. Banyak. Pada saat Argentina lawan Austria juga ada kejadian yang mirip-mirip, yang udah jatuh pemain Austria tidak dianggap pelanggaran. Gitu loh. Terus ini yang Norwegia tadi pagi juga, yang kalau menurut gua itu menurut gua gak foul itu. Yang dia tolak corner. Itu menurut gua gak foul. Balik lagi, menurut lu kan gak foul gitu loh. Menurut wasit juga harusnya gak foul, tapi kan kita tahu bahwa di kotak penalti sentuhan minim segala macam itu bisa mengganggu peluang pemain gitu loh. Jadi memang kalau dia nggak mau call atau VAR ngerasa nggak, kita bisa bikin apa gitu loh, perspektif gitu. Karena itu wakil ketua wasit sendiri yang bilang perspektif, dia bilang kalau menurut dia nggak, itu tangannya nggak ini. Karena kan abang pernah main bola. Abang pernah di lapangan, abang tahu trik kalau kiper itu kalau masuk kakinya gimana. Kita tahu. Kalau lu rebut bola sikut lu gimana, itu kan trik-trik kita gitu loh. Ngambil kesempatan. Kadang-kadang kita rebut bola udah jatuh kaki kita dorong kemana, itu kan trik. Betul. Yang mana itu bisa didapat karena lu berkompetisi dengan rutin kan. Gitu loh. Jadi kalau menurut lu ini gak ada konspirasi dong? Kalau menurut gua konspirasi sih nggak, cuma Argentina diuntungkan. Ada, itu menurut gua. Dari segi jalurnya? Kalau jalur sebenarnya gua rasa enggak ya. Karena sebenarnya beberapa kesalahan juga di tim lah. Portugal harusnya main lebih bagus. Harusnya kan dia bisa ketemu Argentina. Nah betul, gitu di final. Betul, semifinal dong. Semifinal? Iya dong. Karena Portugal karena Portugal kan runner up. Jadi gak ketemu sampai ke final. Lolos. Iya. Kalau tadinya di juara, juara Brazil bisa. Brazil yang bisa ketemu di perempat final atau semifinal. Tadi kan kemudian lu kalau Norway. Lawan Norway. Iya kan? Betul. Tadi kan jadi menurut gua kalau dan ini Kolombia juga kalah lu sama Swiss gitu. Itu masih diatur.
Kolombia itu kan bisa dibilang momoknya Argen loh. Gue ingat betul. Ada Piala Amerika, Copa Amerika atau yang dibantai 5-1. Gue ingat zaman Valderrama, Asprilla segala macam. Itu kualifikasi. Kualifikasi Piala Dunia ya betul. Pokoknya yang gue ingat pernah tuh Argentina dibantai gitu. Benar. Ada Asprilla juga. Ada Asprilla gitu. Ada siapa tuh? Valencia. Ya Valderrama juga. Freddy Rincon. Ya Freddy Rincon. Karena gila itu. Maksud gue. Benar. Tapi ya mereka gak lolos bukan artinya diatur. Diatur ya. Salah sendiri. Lu Brazil, kenapa lu sia-siain penalti lu? Waktu lo Norway. Betul itu. Iya dong. Jadi kalau untuk konspirasi di Bagan, menurut gua nggak ada. Tapi sepanjang yang gua tonton, menurut keyakinan gua, ada beberapa keuntungan wasit yang menguntungkan Argentina. Ada yang janggal lah. Ada yang janggal, ya kan? Itu kan yang kita lihat. Kalau opini gua gitu terus lu marah-marah, emang gua ngerugin lu. Itu dulu dong kita tanya. Tapi kan sekarang kalau kita melihat ada keputusan-keputusan kontroversial dari wasit di pertandingan-pertandingan Argentina, ada juga beberapa penalti. Betul. Tapi kan nggak bisa juga kita kaitkan dengan Ronaldo. Oh, nggak bisa lah. Yang nggak bisa membawa timnya melangkah jauh. Lebih jauh, ya betul. Artinya nggak bisa juga dong kita mengatakan tuh lu lihat Ronaldo di pertandingan itu wasitnya lebih ketat, kan nggak ada seperti itu. Itu korelasinya nggak ada kalau nggak ada sama sekali kan. Tapi kenapa Bang Ronaldo banyak yang mengatakan bahwa dia gak dilayani oleh kawan-kawannya di Portugal, beda dengan Messi. Kalau Messi itu di ruang tunggu mau di ruang ganti ditunggu dulu dia keluar baru ini gitu. Iya, kenapa Ronaldo ini banyak yang menarasikan kok sepertinya gak kompak, meskipun Ronaldo mengatakan gak ada apa-apa di dalam tim. Tapi gue juga ngelihat beberapa situasi bola itu gak mau dioper langsung ke Ronaldo. Iya. Mungkin gini ya, ini yang gue bahas bahwa sebelum Piala Dunia Portugal bisa juara nggak? Gue bilang enggak. Kalau Ronaldo tidak bisa menekan egonya, itu gue bilang ego dia terlalu besar. Mungkin beberapa rekan setimnya kesel juga sama dia. Jadi ya contoh paling gampang yang gue lupa ya, match Portugal lawan apa yang dipassing sama Joao Cancelo, di belakang dia Bruno yang dia hajar bolanya, padahal nggak lama Argentina ada main kayak gitu, bolanya tuh dilepas, yang ngehajar tuh Messi gitu loh. Ada ya? Yang Messi gol pakai kaki kiri 3-1 berapa gitu, gue lupa lah. Enzo yang lepas ya. Enzo yang lepas ada gitu kan, cuma dari sisi kiri nih betul, iya kan yang diajar pakai kiri Messi ke sana. Betul. Sebenarnya kan tuh bisa. Nah, makanya gue bilang kan dan jadi gini. Perbedaan antara Ronaldo dan Messi adalah Messi itu benar-benar gifted. Dia kayak Maradona. Bakat yang kayaknya Tuhan emang nyiptain dia untuk menghibur orang melalui sepak bola. Ronaldo gifted. Cuma kalau Messi giftednya 9,5, Ronaldo di 8,5. Menurut gua, Ronaldo bisa mencapai level sekarang karena dia luar biasa kerja kerasnya. Bukan berarti Messi tidak kerja keras ya. It's a different ini adalah sebuah bukan yang harus lu artikan saklek. Messi nggak kan Messi juga iya, maksudnya kan ada orang yang kerja kerasnya lebih dari yang lain sehingga dia bisa menyusul di sini. Sekarang kan bisa mereka dibilang selevel karena itu tadinya level gifted lu segini, Ronaldo segini, tapi kemudian lu nambah kerja keras lu jadi segini, Ronaldo kerja kerasnya lebih banyak. Lu lihat dia masih makan cuma selada dan itu kan viral gitu. Benar. Jadi, nah, yang gue lihat sekarang kayak pertandingan tadi pagi, menit 70-an menit 75 apa 80, Messi lebih banyak jalan kaki bisa dibilang. Kalau lu nonton. Benar dong. Tapi efektif. Pada saat dia dapat bola, dia butuh punya magis di kaki. Kita nonton Maradona dulu. Itu yang Ronaldo nggak punya. Ronaldo dapat bola sekarang, dribble lewatin 2 pemain aja nggak bisa. Benar dong. Messi masih bisa. Gitu. Makanya gue bilang dia gifted. Gitu loh. Nah, Ronaldo dengan memaksa keadaan kayak gitu kan jadi mati serangan tim lo. Mungkin temen lo kesel jadinya. Mungkin gitu loh. Bukan berarti Messi nggak ada sia-siain peluang. Tadi pagi yang bola sangat bagus dari Paredes apa siapa ya? Yang dia lari dari belakang. Dia chip cuma masih dapat sama kiper. Nggak offside itu. Itu nggak offside, cuma di call offside sama wasit gitu. Maksud gua itu kan juga dia nggak tahu offside apa enggak dong sampai dia itu juga ada penyelesaian dia enggak gitu kan. Itu masih dalam 90 90-an betul gitu. Jadi maksud gua itu tadi kalau ditanya Ronaldo kenapa mungkin rekan setimnya ngerasa ya balik ini kan teori-teori di luar ini ya gitu. Tidak mau melayani dia karena mungkin egonya yang tinggi, dia memaksakan diri, dia masih mau ngambil free kick. Kapan terakhir dicetak gol dari free kick? Udah lupa gue. Nah itu dia kan maksud gua. Ya lu kasih aja misalnya ke Joe Neves atau Bruno atau siapapun gitu. Sementara Messi
Kenapa rekan-rekan timnya sangat menghormati dia? Abang orang lama yang tahu dulu istilahnya kayak Zidane main kalau timnya buntu udah kasih aja bola ke Zidane. Iya, betul. That's what they did to Messi. Iya. Persis. Argentina. Iya dong. Iya. Lu lihat aja nonton dia berapa 2 match, 3 match terakhir menit 80 dia bisa, kecuali yang pas lawan apa tuh yang pokoknya dia menit 90 masih bisa lari sprint gitu di bawah bola. Itu bukannya 2022 itu? Nggak, yang ini ada juga. Ada 2 match apa 3. Gua tuh kan lupa ya karena itu ada MP. Wah gila ya, Messi masih bisa sprint di umur 39 tahun dari kanan yang jadi gol itu. Gitu loh. Kayak Verde mungkin ya gitu. Kayaknya. Dia masih bisa sprint di menit segitu. Balik lagi karena dia menyimpan tenaga dia kan. Dia banyak jalan, nggak kayak dulu banyak dribble. Tapi once dia dapat bola, udah gila. Dia punya magis gitu. Nah itu yang Ronaldo nggak punya, Bang. Itu yang Ronaldo nggak punya, sehingga pada saat dia memaksakan itu, serangan tim lu mati. Dan itu yang terjadi berkali-kali. Dan itu kita nonton sama-sama gitu. Kalau kita dulu main bola, kadang-kadang kita sebel juga sama teman kita kayak gitu ya. Lu kenapa nggak mau passing sih? Kenapa lu paksa sih? Gitu loh. Nah, Messi dihormatin karena teman-temannya tahu dia bisa ngasih sesuatu hal yang magis gitu. Jadi tetap diangkat sebagai pemimpin yang dihormati teman-teman. Itu kalau menurut gua. Bukan berarti gua benci Messi, gua benci enggak. Gua fans MU, gua suka Ronaldo dari dulu gitu. Betul. Oke, dengan sekarang Messi sudah masuk ke semifinal. Lamine Yamal sudah masuk ke semifinal, Mbappe sudah masuk ke semifinal, Harry Kane, Jude sudah masuk ke semifinal. Singkat saja, feeling lu final tim mana ketemu mana dulu? Ini feeling tim yang ke final dulu, jangan juara dulu. Ya kan, ini feeling dulu tim yang ke final. Bisa bias gue jadinya kan. Karena as a England fans, gak ada masalah juga. Ya, kalau gue sih berharap gini ya, kenapa gue feeling Inggris bisa mengatasi Argentina kali ini? Bukan cuma kali ini, terakhir ketemu di 2002 juga Argentina kalah kan? Kalah. Penaltinya Beckham. Penalti. Ya, maksud gua kan di grup itu. Ya, itu di grup karena sebelumnya kan itu begitu pembagian grup panas tuh karena ini revenge nih Beckham ketemu Simeone apa segala macam lagi, akhirnya Inggris menang. Tapi gini, gua ngerasa Inggris bisa sampai final dan ada peluang juaranya lebih besar dibandingin mungkin edisi-edisi sebelumnya gitu ya. Karena satu, Tuchel itu pintar. Oke. Ya kita bisa lihat match tadi pagi dia sempat utak-atik berapa formasi, dia masukin main ini, gantiin ini. Terus emang tim ini tidak ada superstar bisa dibilang, sangat kohesif. Di luar itu faktor non teknis sepak bola kan selalu ada, Bang. Iya. Ya hantu mental lu mungkin dadang. Inggris pada saat pada saat lawan Kongo itu dia 23 kali main seingat gua ya, 17 kali kalah, 5 kali seri. Cuma sekali dia menang pada saat dia ketinggalan. Oke. Pada saat lawan Kongo, Inggris ketinggalan 1-0. Ketinggalan ya. Satu-satunya kemenangan Inggris pada saat ini di Piala Dunia ya. Rekornya di Piala Dunia 23 kali main itu dia cuma sekali menang, 5 seri, 17 kali kalah. Wow. Oke. Satu-satunya kemenangan dia itu tahun 66. Ketinggalan sama Jerman Barat kan? Oke. Ketinggalan sama Jerman Barat, mereka bisa bounce back, akhirnya juara. Sisanya kalah. Lawan Jerman ketinggalan kalah. Di semifinal juga begitu Piala Dunia gitu ya. Nah, kemarin dia bisa keluar dari kutukan itu. Sebelumnya Inggris bisa 2 kali masuk ke final Euro dan juga semifinal Piala Dunia, kutukan adu penalti. Iya. Setelah Italia 90 sama Jerman, 96 juga sama Jerman Barat, Euro. Dia selalu tuh kesandung oleh adu penalti. Kan gitu. Sama Portugal juga kalau gua nggak salah ingat. Iya, betul. 2006. 2006. Ya kan? Nah, jadi kutukan hantu penalti mulai hilang nih. Ya. Nah, sekarang kutukan ketinggalan itu hilang. Hilang juga. Ya, mulai hilang. Bahkan tadi juga kan ketinggalan sama Norway. Iya, betul. Ya, ketinggalan sama Norway, dia bisa comeback. Betul. Itu satu. Kemudian secara mental mereka udah bisa menghapus nih kenangan buruk, trauma. Iya. Kemudian pada saat dia main lawan Meksiko di Azteca. Wow, itu gila itu. 86. Iya. Maradona bikin gol tangan Tuhan di Azteca. Betul. Ya, itu satu. Dia pasti bawa trauma nih, kalah di sini, plus Azteca yang dengan keuntungan lebih tinggi, altitude-nya, fans Meksiko gila. Meksiko mainnya gila, gue suka banget. Betul. Piala Dunia gue suka. Tapi kemudian main 10 pemain. Iya, betul. Dari menit 60-an something, dia bisa cetak gol juga. Hilangin. Iya, betul. Meksiko kalah, tuan rumah loh ini dia lawan. Jadi menurut gua faktor-faktor kayak gitu yang membuat tim ini akan semakin pede pada saat menghadapi Argentina nanti. Plus Argentina tadi main gak istimewa loh. Gak istimewa. Sebelumnya juga menurut gua biasa. Kalau gua bilang justru yang tadi tuh yang menurut gua Argentina kayaknya justru lo lebih takut nih main sama Swiss tuh, berani banget pegang bola loh 10 menit awal. Agak takut keluar. Kan? Iya benar kan? Gitu takut kecolongan counter. Betul. Karena Swiss depannya kenceng-kenceng. Kenceng gitu. Embolon, Doye segala macam gitu. Jadi menurut gua itu salah satu faktor yang
mereka nggak akan takut ketemu Argentina nih nanti ini kali, di semifinal pasti gitu all loh. out ya. Di 2002 sebenarnya kan udah kelar tuh kasusnya Beckham segala macam gitu ya. Jadi gua sih ngelihat justru Inggris sama Prancis yang bisa. Olise itu bagus banget. Iya, gua lebih feeling ke Inggris Prancis final. Sama kan kita berarti. Tapi yang juara Inggris. Kenapa? Lu sudah jelaskan kenapa menurut lu Inggris juara. Kalau menurut gua, Inggris kemungkinan juara kenapa? Karena gue lihat para pemainnya ini udah gak takut ngambil keputusan, udah gak takut. Lawan Meksiko main 60 10 dibombardir. Iya. Dan kedua, Jordan Pickford itu lagi di form terbaiknya. Ya. Memang dia masih jebol. Memang, tapi banyak save yang save-nya bagus-bagus. Ya. Gitu loh. Oke, kita harapkan final Inggris Prancis dan Inggris juara. Ini kan feeling kita. Ini ya. Bukan kita benci Argentina, benci Messi. Tolong ya, tolong gitu loh. Masa kalau orang bilang nggak suka rendang, lu benci rendang gitu loh. Lu nggak suka K-pop, lu benci K-pop ya enggak lah juga. Kan gitu. Ini kan feeling kita masing-masing. Ya. Tapi yang lebih penting lagi yang harus kita bahas, Bang, timnas kita. Oh ya. Ya kan ini kan mau main di Piala AFF. Betul. Pertanyaan pertama, lu harus jujur jawab. Nanti gue mau nanya sama lu juga ya. Oke. Menurut lu Piala AFF penting gak sih? Udah, gue mau nanya itu tadi sebenarnya. Gue akan jawab. Oke. Kalau menurut gue penting, Bang. Kenapa penting? Walaupun ini bukan kalender FIFA ya. Iya. Lu nggak pernah juara di regional itu aneh. Oke. Ya ini kan Asia Tenggara nih. Betul. Lu nggak pernah juara. Lu yang dibilang Indonesia ini dulu tim kuat, macan Asia apa segala macam. Tapi lu nggak pernah juara di kampung lu aja, di RT lu aja kan aneh ya. Terus lu berharap, gue nggak juara di kampung gua, di RT gua, tapi gue juara di antar provinsi lah. Orang kan step by step ya. Ini menurut gue ya. Lu jadi raja dulu di kampung lu nih. Lu bentuk mentalitas lu di situ gitu ya. Kemudian lu step up itu kalau menurut gue. Jadi kalau AFF penting apa enggak, menurut gue penting gitu loh. Karena sekali dalam seumur hidup gue kepengen juga tuh kayaknya ada pawai di HI Indonesia juara AFF gitu loh. Kayak dulu juara yang SEA Games tuh udah. Setelah 891 terakhir. Benar. 2013 tuh 2023 juara tuh dengan Indra Safri. Dengan IS kan. Pawai kan jadinya betul, gitu loh. Maksud gue kan ya cuma kan itu kan multi cabang. Iya, SEA Games ya. Sepak bolanya aja gue kepengen gitu. Kayak mana gue kepengen PSMS tuh juara. Pas gue masih ada juara 85 gue masih 7 tahun Bang di Medan. Pada saat itu. Iya, gue belum ngerti tuh pawai-pawaian gitu loh. Gue cuma tuh pokoknya yang gue ingat tuh kata bapak gue almarhum, kumpul tuh di balai kota, timnya PSMS segala macam bla 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 gitu loh. Nah, gue kepengen ngerasain hal-hal yang bikin gue happy dari sebuah olahraga yang gue cintai gitu loh. Oke, kalau menurut gue, penting nggak? AFF itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena para pemain itu bermain di Piala AFF membela negara masing-masing. Ya kan, walaupun lagi-lagi nih perdebatannya bukan kalender FIFA. Iya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Setuju itu. Tapi itu adalah kalender AFF. Iya. Itu kok AFF itu juga kan resmi, ada badannya resmi juga yang berada di bawah AFC. Iya kan, artinya apa? Ini juga adalah kompetisi yang sah atau turnamen yang sah gitu. Betul. Dan kita masih ingat pada saat ada Piala AFF dalam beberapa seri terakhir animonya itu tinggi sekali. Iya. Kenapa? Karena kita ingin lihat timnas kita juga bisa mengalahkan rival-rival kita seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam Malaysia. Lah. Ini dua lah. Oh iya, sekarang dan tentunya Malaysia. Iya kan? Jadi ini sangat penting dan para pemain yang turun itu tahu mereka membawa nama negara. Betul. Nggak bisa main-main dalam hal ini. Tapi kalau ada pemikiran, kita lepas AFF, terus kita fokus di Asia. Emangnya Asia kita bisa lawan? Kayak tadi gue bilang kan, iya. Ya lu dari sini dulu aja baru ke atas. Kan step by step semua progresnya gitu. Memang kita juga ingin kita compete di Asia tapi memang masih dalam progres kita. Belum sanggup tim kita untuk setuju gua. Untuk compete di Asia ini belum sanggup. Compete untuk konsisten ya. Compete untuk sporadis lu udah pernah ngalahin Arab Saudi. Iya, lu bisa tahan Australia. Itu kan kualifikasi Piala Dunia. Ya. Maksud gua Piala Asia. Waktu nanti masuk ke Piala Asianya kan. Apalagi grup kita berat loh. Grup kita berat. Sebelumnya juga berat, ya kan? Tapi kenapa kita harus lepas ini? Gua nggak setuju. Iya, gua juga nggak setuju dan gua harapkan stop lah narasi-narasi receh seperti ini. Iyalah. Ya nggak perlu lagi. Ya kan, kecuali kalian memang nggak suka sama timnas. Nah, itu lain cerita. Nggak usah komentarin. Orang bilang juga. Gua nggak suka timnas, ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau gua sih kalau emang gua nggak suka ya udah, gua lagi nggak mau nonton ya nggak apa-apa. Gua nggak mau nonton. Tapi gitu. jangan juga dijelek-jelekin. Jangan juga giring-giring opini lah. Oke, tapi yang menarik lagi, John Herdman ini kan pelatih baru, Bang. Ngeri banget ini pelatih, Bang. Jadi dalam
TC ini yang sebelumnya juga dia lakukan, sebelumnya dia panggil 41 pemain untuk yang friendly. Ya betul. Sekarang friendly dia aja loh itu. Ya, yang Mozambik kemarin ya. Yang Mozambik dan Oman. Betul. Sekarang ini kalau nggak salah 50 atau 55 pemain, Bang. Ya. Ini kan jumlah yang sangat banyak. Ya, yang menurut gua ini gak main-main loh ini pelatih. Artinya sinyal yang dia kasih pertama itu positif apa, Bang? Ya, lu mesti bersaing. Lu bersaing, pintu terbuka. Gue panggil nih kalian semua. Betul. Coba gue mau lihat kalian latihan. Pada saat gue memberikan pemahaman taktik, paham gak kalian? Baru dari sana gue akan pilih 26. Ini sudah pelatih yang benar ini kita. Jangan lagi nanti dipecat lagi bagus-bagusnya. Udah pengalaman buruk ya? Lah iya dong, ini kan lagi bagus-bagusnya. Iya kan, udah kasih dia kerja aja, iya kan? Iya benar. Support. Ya support lah kita, iya kan? Dan juga jangan langsung maunya instan. Kasih dia bekerja dulu. Ya progres dulu. Dia baru berapa? 3-4 bulan ya? Ya 5 bulan ya, lah, segituan, praktis bekerja lah. Nah ini kan dari 50 pemain ini, Bang, ada 11 pemain Persib, 11 pemain Persija. Iya. Sebelumnya kan memang kita tahulah pemain Persib itu kan gak ada yang dipanggil sebelumnya ya. Sempat lah ya. Tapi sekarang ada 11 pemain. Ini kalau gue lihat nama-nama pemain Persib yang dipanggil, kita belum tahu nanti masuk gak ke 26. Betul. Tapi dari 50 atau 55 ini bisa satu tim loh. Mulai dari kiper, back kanan, back kiri, back tengah ini. Artinya ini pelatih gak like or dislike, udahlah gue panggil lah ini semua. Sesuai dengan prestasi lu selama berkompetisi gitu. Apalagi Persib kan tripit, masa sih? Dan memang ada beberapa pemain yang baru akan main bagi Persib, ya kan seperti Ragnar, Sandy Walsh. Tapi yang menarik bagi gue, Bang, yang tadi gue katakan soal John Herdman, dengan cara dia manggil begini banyak pemain, ini kan kompetisinya akan gila ini. Gimana menurut lo? Artinya kan semua pemain akan tunjukin dong, gue ingin nih menurut main di gua, timnas. Itu adalah sebuah fairness dari John Herdman ya. Karena dia benar-benar memanggil pemain yang dia anggap layak membela timnas, ya. Tapi tentu gue akan lihat lagi kemampuan lo untuk mengadaptasi taktik gua. Karena ada pemain bagus tapi tidak bisa mengadaptasi taktik, ya itu pasti kan dia nggak perlu gitu loh. Betul. Dan mungkin ini juga sinyal dari dia bahwa gua manggil sebanyak ini karena satu, kolam gua kan gede nih, gua ambil banyak. Tapi yang mesti lu pahamin, gua mau tahu nih siapa yang mau main buat gua. Iya dong. Iya, gua paham ya. Siapa nih mau main buat gua nih dari 50 orang ini? Lu tunjukin lah. Ya, makanya ini menurut gue fairness dari dia ini gitu. Dia panggil segitu banyak, dia seleksi mana yang cocok dengan skemanya dia dan mana yang dia rasa mau main buat dia. Gitu loh. Jadi menurut gue itu sangat fair. Terlepas ada 11 dari Persib, 11 Persija, tidak bisa dipungkirin saat ini memang dua tim ini yang paling banyak pemain timnasnya. Gitu loh. Gue suka banget Donitri, Pak. Ngeri, Bang. Suka banget. Gue dari dulu. Itu sama kayak dulu gue suka sama Rizaldi. Tapi Rizaldi sekarang udah pindah. Oh iya kan, Persija, Persib, terus terakhir mana? Bayangkara ya? Bayangkara apa Borneo? Gue lupa lah. Gue juga pokoknya udah pindah. Dulu tuh gue sangat suka ngeliat Rizaldi. Crossingnya tajam loh. Iya, sama satu lagi yang dulu dari Barit, Gavin Kwan kanan dia. Kanan ya, makanya kiri Rizaldi kanan Gavin tuh gue suka banget gitu. Jadi menurut gue ini sebuah sebuah hal yang wajar dan fair dari John Herdman kepada para pemain yang juga dengan dia melakukan ini, pemain akan sadar bahwa kalau lu punya kemampuan, lu main bagus, lu disiplin, ada peluang lu untuk ke situ. It's not about like and dislike lagi udah. Semua berarti pure kemampuan lu gitu loh. Dan dari 50 pemain atau 55 ini ada 11 atau 12 pemain diaspora kita. Masih ada yang juga bermain di luar seperti Justin Hubner. Kan akan dipanggil dia. Betul. Tapi pas enggak ya? Pas enggak. Kemudian Emil enggak. Itu mereka gak dipanggil. Jadi mayoritas yang sudah bermain di sini dan akan bermain di sini. Kan pemain-pemain diaspora ini kan sekarang, Bang, banyak yang lagi main di liga kita. Iya kan? Beberapa di antaranya yang nanti akan main musim depan. Gue ingin nanyakan kepada lu, dan gue tahu lu orangnya jujur. Tadi offline juga kita ngobrol soal sepak bola Indonesia. Gak apa-apa lah. Kalau kita tahu memang masih ada kekurangan, gak apa-apa. Memang. Tapi kita harap yang sempurna. Dan kita harap akan ada perbaikan terus. Kita kritik PSSI juga bukan berarti benci banget, enggak. Justru karena kita sayang, gue kepengen ngeliat timnya juara, gitu loh. Iya, kita kritik sesuai dengan fakta, bukan kita gak suka. Iya kan? Pengen ngeliat dan itu. Pada saat kita merasa perlu, bukan setiap hari, capek, Bang. Capek juga, bener. Dengan sekarang begini banyak pemain yang bermain di sini,
kan narasi yang beredar beberapa waktu lalu dengan begitu banyak pemain diaspora yang dari Eropa ke sini berarti ini narasi tersebut ya. Penurunan karir bagi mereka. Kenapa mau main di liga seperti Liga Indonesia? Tetaplah bermain di Eropa. Bahkan ada narasi, ya lu gak dapat menit bermain, ya lu berjuanglah di Eropa, latihan aja di sana gitu. Menurut lu gimana nih? Menurut gue sih penurunan karir sih enggak ya. Oke. Karena gini, kita main bola nih dulu. Misalnya gue main, lu main dulu ya. Lu tahu betapa pentingnya menit main yang dikasih sama pelatih. Gue itu ikut SSB, ikut turnamen gitu-gitu. Kalau dicadangin, gue tuh bete. Oke. Ya, dan sebenarnya kenapa menit main itu penting? Kalau lu lihat kayak David Beckham, gue nggak tahu main Arsenal ya, sorry. Paul Scholes gitu karena yang gue ingat, zaman Sir Alex dia tahu ini anak punya potensi, tapi kalau lu tetap di MU, lu nggak main. Ada beberapa pemain. Karena masih ada Lee Sharp, ada Poborski segala macam bla bla bla. Lu nggak akan main ini. You are right. Sementara lu punya potensi. Betul. Untuk supaya potensi lu tuh terasa, gue pinjemin lu. Dan itu lumrah. Dan begitu lu dipinjemin, lu dapat menit main. Oke, sehingga pada saat balik mental lu kuat. Kalau ini lu bilang, lu mending di luar. Mohon maaf, kayak Marcel dapat menit main nggak? Nggak dapat juga dia. Dapat pun sedikit. Sedikit kan? Maksud gue, Egy dulu. Iya. Witan. Lu lihat Egy begitu balik main di Dewa. Jauh berubah. Berubah kan? Yang sempat kita pikir karirnya habis. Iya, benar. Iya dong. Betul. Ini dianggap dulu calon bintang masa depan segala macam gitu. Betul. Jadi menit main itu perlu. Untuk apa lu bertahan di liga lain yang top tier Eropa atau Asia, tapi lu nggak main buat apa? Arhan? Iya, Arhan contoh juga kan? Iya. Gitu loh. Jadi maksud gua pada saat mereka balik ke Indonesia, mereka dapat menit main yang reguler, menurut gua bagus gitu loh. Karena lu butuh menit main untuk mengasah insting gol lu sebagai penyerang. Sebagai back lu akan ketemu lawan-lawan yang beda-beda tiap weekend. Iya, betul. Sehingga lu tahu triknya, sehingga lu kalau ketemu penyerang yang begini, gue mesti begini. Striker juga begitu. Kalau ketemu kiper yang begini, gue mesti tenangnya begini. Dan itu kan bisa dapat kalau lu main terus-terusan. Lah kalau cuma duduk gitu di bangku cadangan buat apa? Beda loh. Ya iyalah. Kalau cuma duduk aja itu pusing juga loh. Stamina. Iya, fisik lu nggak akan terasa gitu. Jadi kalau gua ya nggak penurunan karir atau juga Liga Indonesia nggak jelek gitu loh ya. Orang yang nggak nonton nggak tahu. Iya, karena lu nggak pernah nonton bola. Dan nontonnya cuma satu mungkin. Iya, lu nggak pernah nonton bola. Lu bilang, stadion ini bagus. Lu nggak pernah ke stadion yang lain masalahnya. Dan gitu loh. ada salah pengertian Bang, soal ranking. Jadi ternyata, gue pun sebelumnya salah pengertian. Jadi ternyata ranking Liga kita bukan berdasarkan Liga kita. Enggak. Berdasarkan klub kita. Yang main di kompetisi. Asia. Itu makanya ditentuin. Karena timnya, semakin advance, bisa masuk semifinal, segala macam. Berarti kompetisi di situ bagus. Kan itu cerminannya, bukan. Jadi orang nggak paham, orang pikir kompetisi kita jelek, maka itu ranking kita di bawah Kamboja. Pemain dari Kamboja yang masuk ke kita aja setengah mati main di sini. Yang pemain asingnya. Yang main asing. Iya. Jadi maksud gua, kalau gua sih bukan penurunan karir. Kedua, kalaupun mereka ke sini, mereka dapat menit main yang cukup gitu ya. Dan yang untung kan timnas. Timnas. Gitu. Yang untung timnas loh. Betul. Gitu. Dan belum tentu juga yang usianya masih muda balikin. Kalau nggak main di negara lain di Asia bisa aja. Bisa. Kalau lu main Yanto Basna contohnya. Nah itu Yanto Basna kemana sekarang Bang dia? Tapi kan dia sempat lama main di Thailand kan sih. Iya lama main di Thailand. Maksud betul. Kan, menit mainnya kan bagus. Bagus iya. Oke, gua hanya ingin bertanya kepada mereka yang membuat narasi ini. Ya kan narasi-narasi yang receh ini. Kok bisa penurunan karir? Kalau lu bisa mengatakan bahwa ini penurunan karir, bagaimana dengan mantan pelatih timnas kita, Shin Tae-yong, yang sekarang akan melatih Persija yang berkompetisi di liga kita? Itu penurunan karir gak? Piala Dunia ngalahin Jerman. Iya. Naik banget dong namanya. Kemudian pindah timnas juga nih yang dia pegang kan? Banyak sejarah yang dia buat. Gitu ya. Iya. Terus sekarang ngelatih klub. Oke, Persija. Ya, gue bisa jawab sekarang. Lu udah kasih tau jawaban lu. Menurut gue enggak. Enggak, sama. Mau tahu jawaban gue kenapa? Ini tantangan terbesar bagi Shin Tae-yong. Ya betul. Lu latih klub Indonesia, lu hadapin segala bentuk faktor teknis dan non-teknis. Betul. Lu hadapin. Betul. Dan ini bukan tim jelek loh. Bukan tim kecil. Bukan lah. Makanya. Bukan. Ini tim bagus. Iya. Ini tim bagus. Tim bagus. Tantangan lu lebih gede di sini tim bagus. Tantangan gitu lu gede. Iya. Ini waktunya bagi lu membuktikan kemampuan.
Kemampuan. Lu memang pelatih yang bagus. Gue gak pernah jelek-jelekin Sintayong, Bang. Lu tau lah, gue kayak apa. Gue sekali aja gue protes. Protes apa? Karena dia bilang kalau ketua PSSI ganti saya mundur. Nah, itu nggak pas. Oh, itu gue juga ngomong. Iya, itu gue nggak pas. Enggak, gue nggak kritik dia kayak orang gila, enggak. Betul. Maksud itu gua, aja yang kita nggak pas. Maksud gue, nggak ranah lu ini. Itu gitu. waktu Iwan Bule kan. Iya. Gue cuman kritik permainan. Kalau ada yang salah apa timnas lah ya. Iya. Cuman gue ngelihat dengan dia ngambil ini juga resiko juga bagi dia, Bang. Iya. Kalau dia gagal, cuman ini dia hadapin dengan berani. Gue ambil tantangan ini. Terlepas tentu gaji akan gede. Gaji, betul. Pastilah. Ya kan? Monetisasi juga akan tinggi, itu hak dia. Betul. Ya kan nggak masalah. Cuman ini dia ngambil tantangan ini resiko besar. Yang menurut gue dia berani ngambil ini. Berani, bener. Mentalitas dia kan sebenarnya nggak jelek ya sih. Nah itu, ini, bener. Jadi tolonglah kalian pikir baik-baik. Jangan main asal ngomong. Penurunan karir tuh aneh. Tapi kalau kita ngomong gitu, dibilang kita pengamat gak paham, hanya membantu klub-klub Indonesia. Lah kalau kita nggak bantu klub Indonesia, kita kan orang Indonesia. Nah itu, tapi kan seperti yang lu tahu lah, ya kan banyak juga yang mengejek liga kita lah, klub-klubnya. Padahal ada beberapa orang yang gue kenal dulu nih, jujur nih, gue kasih tau, gue spill sini waktu gue jadi komentator Liga Indonesia tahun 2007 itu karena gue dikasih kesempatan sama Antv. Ada beberapa orang dulu kan pakai BB, yang BB gue ngapain lu siaran Liga Cacing? Sumpah, oke, gue gak bohong sama sekali. Orang-orang itu yang sekarang pengen siaran Liga Indonesia. Mau lu siaran Liga Cacing? Gitu. Sekarang mau mereka. Gue gak perlu sebut namanya. Mungkin mereka dengar sekarang. Serius. Tapi gue memang suka liga kita. Iya, jadi gue siaran dari dulu. Bagi gue ini bukan Liga Cacing atau Liga apalah, atau Liga jelek. Ini hype-nya juga luar biasa. Sekarang siapa yang nggak bahas Persib, Bang? Iya, betul. Kita fair aja. Ini kan banyak bilang Bung Binder bobotok, kan enggak. Triple B ini kan bola Bung Binder. Tapi gue bahas Persib kenapa? Karena gue lihat ini tim yang lagi advance, lolos dari Asia. Sekarang pemain-pemainnya mereka bagus-bagus. Jadi nggak ada yang namanya penurunan karir. Justru gue salut Sintayong mau ngambil job ini Persija. Menurut lu seperti apa? Lu pernah di Persija? Pernah. Musim lalu. Oke. Jadi maksud gue itu tadi, gue juga nggak ngerasa ini penurunan karir bagi STI. Justru ini adalah pembuktian dia yang sempat coach dibuang dari timnas. Iya dong. Dia akan membuktikan kemampuan dia bahwa gue masih punya nih. Walaupun terlepas itu sempat ngelatih klub Korea terus dipecat ya. Iya, gue lupa klubnya apa itu ya. Pohang Steller apa gue lupa lah. Pokoknya dia sempat ngelatih tim di Korea. Tapi sebentar itu. Iya, sebentar aja. Kan kemudian dipecat karena hasil nggak bagus gitu. Tapi mungkin kayaknya darah dia udah Indonesia juga nih. Makanya once tawaran masuk, terus mungkin proyeksi dan targetnya dari pihak Persija dan dia sama nih ya, jadi dong kawin gitu, makanya dia mau ambil gitu loh. Dan menurut gue bukan penurunan karir, nggak bisa dibilang lu main Indonesia penurunan karir, enggak lah gitu loh. Gue sama sekali nggak pernah berpikir seperti itu. Justru menurut gue kalau orang bisa berhasil di sini, Luis Mia seperti apa di Persib? Ya itu dia. Nah, awalnya oke, abis itu drop turbulensi, kan? Ya kan dia mengundurkan diri, katanya ada masalah keluarga yang ya kita nggak tahu lah, dia kan seperti Spanyol. apa. Tapi ada rumor kemungkinan dia akan melatih lagi. Lah kenapa balik lagi ke sini? Berarti ada 2 dong nanti jadinya. Kalau jadi. Berarti jadi. Ada 2 mantan pelatih timnas kita dong. Dan bukan kaleng-kaleng ini kita bilang kan. CV-nya ngeri, Bos. Madrid kan dia dulu. Barca. Dia pernah main Barca, pernah main Madrid. Iya, dua. Tapi Spanyol kan dia bawa juara di kelompok usia. 19 atau 17 ya, gue lupa. Iya, salah satu. Segitulah gitu. Jadi enggak lah kalau dibilang satu penurunan karir Indonesia, enggak, karena pemain bola itu butuh menit main. Iya. Pemain bola yang bagus menurut gua akan sadar bahwa untuk memacu atau meningkatkan kemampuan lu butuh menit main, lu butuh berkompetisi gitu, lu butuh ngelawan pemain-pemain yang jago gitu loh. Karena otomatis akan meningkatkan kemampuan lu gitu. Kalau lu cuma duduk di bangku cadangan, event tuh misalnya lu di Liga Serie A segala macam, lu cuma dapat latihan sama pemain-pemain top, ya untuk apa? Tapi yang dapat latihan pemain top kan cuma pemain top di klub lu doang. Itu betul. Iya dong, kan betul. lu bukan dapat latihan pemain top sama pemain AC Milan misalnya atau Juve. Iya kan? Gitu loh. Sementara di sini lu bisa main lawan ya back Persija, back Persib, mungkin back Borneo, lu bisa main dan bukan pemain-pemain jelek gitu maksud gua. Borneo backnya gila-gila. Makanya kan tadi gua sebut. Borneo top loh. Kan gua bilang jadi ya lu butuh itu gitu loh. Jangan dan ya tolong jangan terlalu mendiskreditkan liga ini juga ya. Gua gak ngerti juga. Gitu tapi loh. Yang serunya Sintayong akan ambil banyak pemain yang pernah dilatih di timnas. Itu cost-nya gede loh, Bang.
menurut gue itu sih wajar. Wajar dalam arti gini, lu pasti akan mau kerja sama orang-orang yang satu pernah bekerja sama dengan lu dan lu tahu etos kerjanya seperti apa. Oke. Dan banyak kan pelatih yang akhirnya bawa anak asuhannya dia. Iya, itu betul. Gitu loh. Benar-benar. Dia tahu bahwa dulu gua main ada si A, si B, si C, taktik gue jalan gitu. Jadi kalau memang rumornya itu kejadian, gua rasa itu sah-sah aja. Dan sebenarnya mimpi gua tadinya Sintayong lawan Bojan Hodak. Aduh. Kenapa gak terjadi? Bojannya cabut ya. Lu lihat Bojan ini seperti ya? apa, Bang? Panas lu kan ya? nonton beberapa match Persib juga. Nonton. Lu lihat gimana sih? Bojan, gue suka banget loh. Keras loh dia. Dia keras itu. Bojan ya. Bojan tuh keras itu. Iya, mirip-mirip STI juga ya, sebenarnya dia. Permainannya juga mirip sebetulnya. Iya, betul. Spartan. Spartan. Gue ingat gitu. pokoknya pada saat Korea dulu yang gue nonton zaman dia Piala Dunia itu, yang gue notice tuh Korea tuh mainnya sangat-sangat Spartan, nggak takut, kencang, dan itu yang dia bawa pada saat dia pegang dulu Evan Dimas apa segala. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Asnawi, Arhan segala macam dia bawa itu Marcelino tuh kencang banget tuh. Itu yang gue sempat kok dulu nulis bahwa ini yang sangat gue suka dari timnas sekarang era ST saat itu, pokoknya mainnya tuh mereka sangat Spartan gitu. Stamina kita kan lu tahu Bang, kita kan dibilang menit 65 ke atas stamina kita turun, ini nggak bisa main konstan lu. Nah, seru kan kalau dia bisa bawa itu di Persija. Iya, kalau menurut lu ini mainnya pemain-pemain muda. Iya, kalau menurut lu ini gantinya Bojan, Bang, Igor asistennya. Ya, menurut gue ini tongkat estafet yang kalau dibilang pas ya, karena Igor udah lama juga kan, 2 musim ya. 2 musim ya, masalah. Gue lupa. Pernah juga nanganin match. Ya, gitu kan. Pada saat dia disuspend ya. Iya, Bojan disuspend. Ya kan, disuspend. Dia jadi secara penyesuaian terhadap tim udah nggak sulit Bang. Iya, lebih cepat dia. Lebih cepat. Dia udah tahu pemain-pemainnya dan pemain juga udah tahu dia seperti apa gitu loh. Dan menurut gua kesinambungan itu yang perlu kan. Kenapa gak MU begitu, Bang? Ini yang tadi mau gue bilang, gue tadi mau senggol, ntar orang bilang MU mulu. Itu pada saat dulu dari Sir Alex ke Moyes itu udah jauh banget jadinya. Jauh banget loh itu. Jauh. Ya pada saat Queiroz juga sempet kan. Ya cuma sebentar. Tapi Queiroz sudah keputus. Iya, udah keputus. Dia kan ke Madrid gitu. Iya, ke Madrid. Ya idealnya menurut gue sebenarnya kayak gitu. Gitu loh. Gitu. Oke, kita udah ngomong lebih dari 1 jam. Makasih Bang. Gak kerasa. Gak, sumpah. Tadi waktu gue ditunjukin terus, waktunya, udah 50 menit, 1 jam gak kerasa. Ini namanya ketika dua sahabat dengan pikiran yang kadang-kadang berbeda, tapi gak bertengkar kita. Ya kan kita bilang, kita agree to disagree gitu. Iya, apa gitu. Dan ya justru itu yang bikin hidup lu kaya kan. Iya, lu bisa sharing opini dari Bung Bindar gitu loh. Dan gak perlu sindir-sindiran. Gak perlu. Perempuan lah kita laki. Iya, buat apa? Oke, terakhir pesan-pesan lu untuk penonton yang nonton tentang World Cup ini. Nah, ini kan masih rame nih soal tadi yang Messi, terus soal Inggris menang bola kena kabel. Nah, apa yang lu bisa kasih pesan-pesan jelang Piala Dunia nanti masuk ke semifinal, final, dan nanti penentuan juara? Kalau gue sih pesan gue ya cuma nikmati aja lah setiap matchnya, tidak usah terlalu membabi buta membela sebuah tim gitu ya, karena hidup lu tidak ditentukan oleh hal-hal yang di situ. Menurut gua gitu. You have something bigger in your real life gitu. Tapi ya namanya pesta, terus lu suka ya lu nikmati, itu cara terbaik aja kita, itu cara terbaik menurut gua. Oke. Thank you Bang. Ini kita tutup dengan slogan channel ini. Abang jangan lupa ya kan begini Bang. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Mantap bro.